Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan jumpa lagi bersama saya di channel ini, channel Kertayadi Mandalika. Channel yang akan terus memberikan informasi dan berita terbaru seputaran sirkuit Mandalika. Ya, jadi pariwisata di Nusa Tenggara Barat mengalami perkembangan yang berjalan pesat setiap tahunnya. Hal ini disebabkan karena potensi destinasi wisata yang ada didukung dengan sumber daya alam yang melimpah sehingga menjadikan pariwisata sebagai potensi bagi Provinsi Nusa Tenggara Barat. Ya, adanya peluang dari tantangan pada perkembangan sektor pariwisata dapat memberikan dampak perubahan dalam pertumbuhan infrastruktur dan industri, sehingga dapat mendorong pendapatan daerah dan memberikan dampak yang positif dari kemajuan suatu otonomi daerah. Ya, kawasan ekonomi khusus KIK Mandalika merupakan salah satu tempat pariwisata yang belakangan ini sedang marak dikunjungi oleh masyarakat lokal maupun mancanegara. Desa Kuta memiliki kekayaan alam dan pemandangan yang sangat indah, dikarenakan lokasinya yang memiliki bukit dan panorama yang indah sehingga Kuta ditetapkan menjadi kawasan ekonomi khusus Mandalika. Ya, dengan adanya KIK Mandalika dapat memberikan dampak terhadap perubahan dan kesejahteraan masyarakat, peningkatan lapangan kerja, restoran, serta terbentuknya UMKM sehingga pendapatan masyarakat turut meningkat merupakan beberapa dampak yang diuntungkan secara ekonomi. Ya, dengan menampilkan berbagai macam keindahan alam dan pembangunan di daerah Kuta dapat memikat hati turis domestik maupun mancanegara untuk berwisata ke Nusa Tenggara Barat. Ya, sedangkan strategi yang dapat diandalkan oleh masyarakat yang kurang dalam sumber daya manusia adalah dengan memanfaatkan pembangunan yang ada dengan menciptakan lapangan pekerjaan sendiri sehingga dapat terciptanya kesejahteraan bersama. Ya, dibangunnya sebuah masjid dengan nuansa klasik namun memiliki fasilitas yang modern, tidak jauh dari bibir pantai, juga merupakan salah satu destinasi yang dapat dikunjungi bagi pelancong. Ya, Muslim yang berasal dari tempat yang jauh diharapkan dengan adanya pembangunan masjid di KIK Mandalika dan sirkuit Mandalika, turis lokal dan turis asing dapat melihat bagaimana keindahan dari sirkuit Mandalika. Ya, event MotoGP dan World Superbike yang diselenggarakan di Mandalika merupakan dua event yang sangat besar, yang ditunggu-tunggu dan disambut meriah oleh banyak orang, baik dari dalam negeri maupun mancanegara. Ya, ajang World Superbike atau SBK dan MotoGP memberikan dampak positif bagi Nusa Tenggara Barat karena selama penyelenggaraan event, banyak wisatawan berbondong-bondong untuk berkunjung ke Mandalika. Yang kemudian dari adanya kunjungan wisatawan tersebut dapat memberikan banyak pemasukan bagi masyarakat sekitar. Ya, dua event tersebut dapat membantu Indonesia dalam memperkenalkan diri di mata dunia, sehingga dapat menjadi kesempatan dalam memperkenalkan wisata yang ada di Indonesia, khususnya di Nusa Tenggara Barat. Dan selain itu juga dengan adanya kedua event tersebut dapat mengundang banyak investor untuk mengembangkan usahanya di Nusa Tenggara Barat, terutama di sektor pariwisata. Ya, meskipun banyak lapangan dan peluang kerja untuk meraup penghasilan, dampak negatif tetap dirasakan bagi masyarakat lokal. Di tengah globalisasi dan liberalisasi perdagangan yang ditandai dengan masuknya arus investasi, menyebabkan kesejahteraan masyarakat menjadi sedikit terhambat karena banyaknya retail modern yang diizinkan oleh pemerintah dan akhirnya berdampak bagi para pemilik modal kecil. Ya, perkembangan pariwisata di Nusa Tenggara Barat akan mengalami peningkatan di mana akan semakin banyak investor-investor asing yang menanamkan modalnya. Keberadaan investor ini perlahan-lahan dapat menjadi ancaman dan menjadi dampak negatif bagi masyarakat lokal karena jika masyarakat kurang dilibatkan dalam pengembangan wisata daerahnya. Ya, maka peran masyarakat akan tergantikan. Selain itu juga usaha-usaha yang ada di kawasan ekonomi khusus KIK Mandalika berpotensi banyak dikuasai oleh investor luar.
Ya, kurangnya pemberdayaan dan pelatihan pada masyarakat lokal dalam mengembangkan potensi sumber daya lokal dapat membuat masyarakat dapat tergusur. Ya, masyarakat desa Kuta juga banyak yang bekerja sebagai nelayan, di mana dengan adanya pembangunan KK Mandalika atau sirkuit Mandalika menyebabkan mata pencarian mereka menjadi berkurang. Karena telah menjadi era pariwisata, banyak kapal-kapal dan aktivitas laut lainnya yang menjadikan pola kehidupan laut dan kekayaannya semakin berkurang. Ya, pembangunan KK Mandalika menyebabkan nelayan kehilangan pekerjaannya dan membuat masyarakat di sana semakin terbelakang dalam mencari ruang dan menghidupkan keluarganya. Selain itu, maraknya pekerja, anak yang bekerja sebagai pedagang asongan juga merupakan salah satu dampak negatif pembangunan KK Mandalika terhadap kesejahteraan masyarakat. Dengan adanya eksploitasi ekonomi yang dilakukan oleh orang-orang terdekat mereka sehingga mereka rentan terkena tindak kekerasan dan eksploitasi seksual. Ya, jadi dapat kita ambil kesimpulannya bahwa pembangunan kawasan ekonomi khusus KK Mandalika telah memberikan dampak yang positif bagi pelaku usaha dan masyarakat lokal di mana hal tersebut terlihat dari banyaknya lapangan pekerja yang disediakan oleh pihak pengelola. Dan pemerintah dalam menyerap tenaga kerja serta dapat mengembangkan kreativitas masyarakat dalam menciptakan lapangan pekerja sendiri. Ya, namun segala aspek pembangunan tidak akan pernah luput dengan pro kontra karena di sisi lain tidak semua masyarakat lokal merasa diuntungkan dari adanya pembangunan kawasan ekonomi khusus Mandalika ini. Ya, menguntungkan atau tidaknya pembangunan tersebut jika masyarakat memiliki keterbatasan, pengetahuan, dan keterampilan, maka pembangunan kawasan KK Mandalika tersebut akan menjadi dampak negatif bagi kesejahteraan hidup mereka. Begitu juga sebaliknya, jika masyarakat memiliki kemampuan dan keterampilan, maka mereka akan menyambut pembangunan tersebut dapat dilakukan dengan positif sebaik mungkin. Ya, jadi buat teman-teman yang belum bergabung dengan channel ini, saya ucapkan selamat bergabung dan saya ucapkan terima kasih banyak yang telah mensupport channel ini. Semoga kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.